Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Nah, sekarang saatnya kita mulai masuk ke subbab selanjutnya, yaitu ruang lingkup dan juga cabang ilmu geografi. Oke, langsung aja kita mulai membahas terkait ruang lingkup. Ruang lingkup itu di geografi itu sebenarnya si fenomena geosfernya itu sendiri, yang ada 5. Ada litosfer, ini mempelajari tentang batuan dan tanah. Kemudian ada atmosfer, mempelajari tentang gas dan juga udara. Kemudian ada hidrosfer, mempelajari tentang air baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Kemudian mempelajari tentang biosfer, yang utamanya makhluk hidup, bisa flora sama fauna. Kemudian terakhir adalah antroposfer, berarti dia mempelajari tentang aktivitas manusia, segala aktivitas tentang manusia, mulai dari jumlah penduduknya ada berapa. Terus kemudian posisinya adalah dalam ruang lingkup geografi itu sebenarnya ada 4. Yang pertama geografi fisik, berarti yang berhubungan dengan alam. Yang berhubungan dengan alam, mana saja dari kelima fenomena geosfer yang berhubungan dengan alam? Pertama adalah litosfer, kedua adalah atmosfer, ketiga adalah hidrosfer, dan keempat adalah biosfer. Jadi kalau fisik, makanya kalau ngomongin fisika itu kan alam. Fisik itu alam. Kemudian kalau geografi manusia, ini sudah jelas manusia, berarti yang berhubungan dengan aktivitas manusia, yaitu yang antroposfer, segala aktivitas manusia. Terus kemudian ngomongin yang ketiga adalah geografi regional. Pada penjelasan ini bisa geografi fisik dan atau manusia, jadi bisa fisik antar fisik. Misalkan cuma litosfer saja, litosfer di daerah A dan di daerah B, kalau ada hubungannya bisa dipelajari di geografi regional. Katakan antara litosfer dengan atmosfer, atau katakan antara atmosfer dengan hidrosfer. Mungkin misalkan contohnya adalah kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan. Nah, kemudian pengaruhnya adalah polusi udara itu tidak cuma menyerang atau terkena di masyarakat Kalimantan saja, tetapi juga masyarakat yang tinggal di dekatnya seperti negara sebelah Singapura maupun Malaysia. Berarti kan itu ada hubungannya dengan wilayah yang lain, itu memenuhi untuk geografi regional. Terus kemudian adalah geografi teknik. Geografi teknik adalah, oke, mungkin saya akan menggambarkan lebih dulu ya. Kalian pernah ketemu ini? Mobil Google Maps yang street view, yang biasanya di jalan, yang hasilnya nanti akan seperti ini. Terus kemudian juga bisa seperti ini. Nah, kira-kira dari alat ini, itu untuk menuju alat ini dan juga dilihat seperti ini, tampilannya seperti 2 ini, kira-kira itu memerlukan teknik tertentu atau tidak? Atau tinggal aja, tinggal dan langsung jadi? Perlu teknik atau tidak untuk mengubahnya dari yang ada di kamera menuju ke 2 ini? Kalau perlu, berarti itu memakainya yang termasuk geografi teknik. Kemudian pembuatan peta sekolah. Kira-kira untuk membuat peta pasti ada pengukuran atau tidak? Harus diukur. Oh, ini gedungnya, gedung pertama atau gedung ruang guru itu luasnya sekian. Dilihat dari panjangnya sekian, kemudian lebarnya sekian. Terus kemudian ada lapangan. Ada lapangan berarti itu nanti bisa diukur juga luasnya berapa. Nanti baru kita tempatkan
kita letakkan di peta sekolah. Berarti di sini katakan ada gedung yang pertama, ada kemudian lapangan. Nah, ini nanti ada yang namanya skala. Ini itu harus ada pengukuran. Berarti harus sesuai pertimbangan. Namanya geografi teknik masuknya. Terus kemudian kita beralih ke cabang ilmu geografi. Misal di sini saya punya contoh tentang cuaca, tentang iklim. Ini kan sama-sama masuk ke atmosfer yang mempelajari tentang gas maupun udara. Terus kemudian bentuk muka bumi. Kita bisa ngelihat gunung? Bisa. Kita bisa ngelihat pantai? Bisa. Kelihatan gimana bentuknya gurun? Bisa. Bentuk muka bumi dipelajari dalam litosfer. Nah, terus kemudian lapisan batuan penyusun bumi. Kelihatan enggak? Kalau misalkan kita nih sekarang berdiri di atas tanah, kita manusia mampu mengeruk tanah sampai berapa meter? Mungkin diri kita pribadi ya. Diri kita pribadi untuk mencangkul tanah itu berapa meter? Apakah nyampe 20 meter atau tidak? Di bawah 20 meter itu masih ada tanah atau sudah batuan? Batuan yang paling dasar di bawahnya tempat berpijak kita itu batuan. Nah, kita bisa melihat batuan paling dasar atau tidak? Kalau tidak, berarti itu masuknya apa? Yang nomor 4 ini kira-kira dia masuk ilmu apa? Yang membahas tentang batuan dan juga tanah berarti adalah ilmu litosfer sama litosfernya. Yang dua ini tadi sama atmosfernya. Lantas yang membedakan apa? Karena di sini cabang, berarti kan posisinya ada banyak cabang. Katakan ada banyak rumah. Ini dia tentang litosfer, tapi anaknya banyak. Ada anak pertama, ada anak kedua, anak ketiga, dan sampai banyak anak yang lain. Nah, dari cabang-cabang ini, dari anak-anak ini pasti punya fokus. Fokusnya akan dipelajari di ilmu yang punya nama sendiri. Misalkan ilmu yang mempelajari tentang perubahan cuaca. Cuaca aja. Berarti itu di dalam meteorologi. Kalau meteorologi berasal dari kata meteor, bukan berarti ini mempelajari meteor, tapi mempelajari perubahan cuaca. Sedangkan iklim dipelajari di klimatologi. Ini kata kuncinya, klim. Kemudian bentuk muka bumi yang kita bisa ngelihat, tahu bentuknya gunung, tahu bentuknya pantai, tahu bentuknya tahu bentuknya gurun. Kita bisa ngelihat dengan mata kita, dengan perbedaan itu. Berarti itu dipelajari di geomorfologi. Nampak mata. Morfo ini bentuk muka bumi, bentuk. Terus kemudian lapisan batuan penyusun bumi di bawah tanah. Ini kelihatan enggak berarti kalau di bawah tanah? Tidak kelihatan.
Kalau yang bentuk tadi mukanya itu kan kelihatan. Yang ini di bawah ini kan tidak kelihatan. Berarti dia dipelajari di geologi. Tidak nampak atau kasat mata. Geologi gitu ya.